Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya akan menjelaskan produk resep dari hari ini berupa rujak cirban. Ini rujak asli produk Sidoarjo. Adapun resep yang akan saya tampilkan, yang pertama resep rujak cirban. Ini bahannya terdiri dari bandeng filet, bandeng yang sudah dihilangkan durinya sebanyak 250 gram. Kemudian tepung tapioka 200 gram. Dengan bumbu-bumbunya ada bawang putih, ada bawang daun, bubuk kunyit, bubuk ketumbar, garam, margarin untuk menambah rasa. Dan apabila produk ini nanti dilanjut dengan digoreng, bisa disediakan juga minyak gorengnya. Dan ada air sedikit untuk campuran adonannya. Adapun cara membuatnya, pertama-tama bandeng yang sudah dihilangkan durinya dihaluskan, kemudian bawang putih juga dihaluskan. Setelah itu ditumis dengan menggunakan margarin, ditambahkan dengan bawang daunnya, kemudian daging bandengnya dimasukkan lengkap dengan bumbu-bumbunya, kemudian lanjut dimasukkan tepung tapiokanya sebagian saja, kemudian dituangi air sebanyak 200 cc. Setelah itu diaduk menjadi adonan yang kental, kemudian dimasukkan ke dalam satu kong adonan yang berisi sisa tepungnya tadi. Setelah itu menjadi adonan yang bisa dibentuk bulat-bulat pipi, dilumari dengan tepung tapioka lagi, kemudian diletakkan di tempat atau di piring. Adonan siap digoreng. Kalau misalnya tidak digoreng, ya langsung di packing. Resep yang kedua, saus kacang, terdiri dari gula merah 200 gram, kemudian di situ ada kacang tanah yang sudah digoreng, kemudian dihaluskan. Kemudian bumbu-bumbunya ada cabai rawit, cabai merah, bawang putih, garam. Itu dihaluskan jadi satu bersama dengan kacangnya. Kemudian cara membuatnya, terlebih dahulu gula merah direbus bersama dengan air sampai kental. Kemudian dimasukkan adonan kacang bersama dengan bumbu-bumbu tadi. Setelah itu direbus hingga kental sampai menjadi saus yang bisa dituang. Resep yang pertama tentang rujak cirban, bahannya terdiri dari bandeng filet. Bandeng filet ini yang masih utuh, kemudian dihilangkan durinya. Nanti hasilnya dibuat dagingnya seperti ini. Ini beratnya sekitar 200 gram. Kemudian bahan berikutnya tepung tapioka 250 gram untuk total keseluruhannya. Kemudian bawang putih sudah dihaluskan 2 ruas jari. Kemudian daun bawang, daun brut juga sudah dipotong-potong halus. Kemudian bumbunya terdiri dari bubuk kunyit 1 sendok teh ya, atau bisa dikurangi. Kemudian ini juga daun bubuk ketumbar 1 sendok teh. Kemudian ini garam. Kemudian dilengkapi dengan margarin, minyak goreng. Dan berikutnya minyak goreng untuk menumis bumbu dan untuk menggoreng nanti. Kemudian ini ada air putih. Untuk proses pembuatan cirban, panaskan dulu wajahnya dengan api sedang, dipanaskan dulu. Kemudian masukkan margarin 100 gram. Tunggu sampai cair. Sampai cair dulu.
Kemudian masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan bawang daunnya. Lalu kemudian masukkan daging bandeng yang sudah dihaluskan tadi. Piring ini biasanya tidak menggunakan bandeng ya, cuma ini karena untuk modifikasinya ini kita sertakan daging bandengnya untuk menambah aroma dan sekaligus nilai gizinya. Kita tambahkan dulu bumbu kunyit 1 sendok teh, kemudian bubuk ketumbar 1 sendok teh juga, kemudian garam 1 sendok teh. Supaya ada aroma kunyitnya. Setelah itu masukkan kira-kira 5 sendok tepung. Kemudian ditambahkan air ini kira 1 gelas 200 cc ya. Ini agak cepat mengaduknya karena ini langsung jadi tancap ya. Ini kurang air sedikit kayaknya. Masukkan sisa tepung tadi ke dalam 1 baskom adonan, kemudian sebagian diletakkan di piring. Itu panas-panas masukkan adonan tadi ke dalam tepung sambil diaduk sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk. Nah, adonannya jadi seperti ini. Nah, agak kenyal ya karena sudah dingin tadi. Dicetak dengan menggunakan sendok gini. Tidak usah besar-besar karena piring ini adonannya ngembang ya. Nah, letakkan di sini. Dan dilaburi dengan tepung. Biasanya seperti ini.
masukkan satu persatu dengan ini. Minyaknya ini tetap kotor ya, soalnya kan ada tepung bagian luarnya itu yang bikin untuk 1 atau 2 kali penggorengan tuh harus diganti. Kira-kira 5 atau 6 paling banyak, tergantung ini minyaknya kan harus terendam. Begitu, boleh agak diputihkan sedikit karena ini bisa ngembang. Gak usah sering dibolak-balik, nanti dia ini sendiri. Ini harus diaduk-aduk supaya warnanya rata. Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tiriskan dulu di atas tisu supaya meresap minyaknya. Bahan-bahan untuk saus kacangnya terdiri dari gula merah yang sudah dipotong-potong kasar, kemudian kacang tanahnya digoreng dulu, kemudian dihaluskan nanti sama dengan bumbu. Kemudian cabai rawit, ini ada cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih. Kemudian ini ada air asam untuk terakhirnya, kemudian ada air putih. Untuk membuat saus kacang, kita nyalakan dulu kompornya. Masukkan air kira-kira 200 cc, 1 gelas. Cukup segitu aja. Tunggu sampai kira-kira agak mendidih. Kalau sudah airnya mendidih, kita masukkan gula merahnya. Aduk sampai kental. Masukkan kacang halus yang sudah dihaluskan sama cabai, bawang, cabai rawit tadi. Ini masak semua. Ini dimasak sampai kental. Kalau misalnya ini kurang kental, boleh dikentalkan dengan tepung tapioka juga. Tambahkan sedikit tepung kanji, tepung tapioka untuk pengentalnya. Nah, dimasak sampai matang. Ini hasil sausnya. Sedikit aja tepungnya, jangan terlalu banyak, hanya untuk membantu. Tapi kalau cukup kacang tanahnya tadi sudah cukup ya enggak perlu. Hasilnya seperti ini. Bisa langsung dikemas
ya di dalam kemasannya ini. Saya lanjutkan untuk menjelaskan food cost untuk produk rujak Cirban ini. Untuk kalkulasi food cost kami menggunakan prosedur yang biasanya kami gunakan di sekolah, yaitu dengan sistem penentuan total food cost-nya terdiri dari selling price 60%, labor cost untuk tenaga kerjanya 15%, kemudian overhead-nya 10%, net profit-nya 15%. Nah, untuk food receipt costing yang saya buat tentang rujak Cirban ini, total keseluruhan dari bahan yang kami sediakan menghabiskan biaya Rp35.450 untuk satu resep tadi, untuk resep rujak Cirban ini. Kemudian untuk perhitungan kalkulasi harga untuk rujak Cirban, rinciannya seperti ini. Food cost-nya sebesar Rp35.450. Kemudian selling price-nya kenaikannya 60%, hasilnya Rp50.083. Kemudian untuk labor cost-nya totalnya Rp5.377,5. Kemudian overhead-nya diperoleh Rp3.545. Kemudian net profit-nya terhitung Rp5.317. Untuk portion cost kami menjumlahkan dari selling price-nya Rp50.083 dibagi menjadi 3 portion, karena satu resep ini akan jadi 3 pak. Jadi untuk pembulatannya, untuk total price-nya satu paknya Rp16.700. Dimasukkan seperti ini. Kemasan rujaknya sudah selesai. Ini bisa masuk ke dalam kemasan seperti ini. Kemudian dilengkapi dengan sausnya. Nah, dimasukkan ke sini, kemudian tinggal diklik saja. Nah, ini untuk kemasan yang matang, dan ini untuk yang masih mentah, nanti bisa digoreng sendiri. Untuk packingnya yang dalam bentuk mentah, Cirban ini bisa dikemas di pak seperti ini. Kemudian ditutup kemasannya. Demikian video produk yang kami buat dari hasil rujak Cirban saus kacang. Mudah-mudahan berkenan, dan produk ini merupakan salah satu produk unggulan dari Sidoarjo karena menggunakan bahan dasar ikan bandeng. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.